di wilayah Kecamatan Kota Baru, Rengas Dengklok, dan Ciampel. Cukup ya. Terima kasih. Demikian anak perempuan. Dasarnya adalah laporan polisi nomor 1020 8 Romawi 2024 yang dilaporkan di tanggal 7 Agustus tahun 2024. Pelapor di sini adalah orang tua dari korban. Tempat kejadian di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Karawang, di mana korban sampai saat sekarang berjumlah 6 orang. Waktu kejadian kurun waktu antara tahun 2023 sampai dengan Maret 2024. Modus adalah di mana tersangka dengan merupakan seorang laki-laki inisial KA, merupakan seorang pengajar sekaligus pemilik salah satu pondok pesantren di wilayah Karawang. Modus operandinya ada beberapa, di antaranya pertama, pada saat santri perempuan melakukan satu kesalahan, melanggar aturan yang ditetapkan di pondok pesantren tersebut, pelaku memberikan hukuman berupa tindakan yang dapat mempertontonkan aurat wanita. Modus pertama. Modus berikutnya, pada waktu-waktu tertentu, di saat santri berada di tempat yang tidak terlalu ramai atau kurang ramai orang, pelaku sering melakukan atau menyentuh bagian fisik dari para korban. Atas perbuatan ini, beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dan disita oleh penyidik adalah pakaian digunakan oleh para korban, pakaian digunakan pada saat perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku. Atas perbuatan ini, tersangka dikenakan ancaman pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Cukup sampai di sini. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Bapak Kapolres, beliau dari PCNU Kabupaten Bekasi. Cikarang Utara. Oh iya, tim PCNU Cikarang Utara ya. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh. Terima kasih Bu Rosa. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa rilis perkara. Pertama, kami merilis perkara terkait peristiwa di depan umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP pidana yang terjadi pada tanggal 10 Agustus tahun 2024, di mana sebelumnya penyidik Satreskrim Polres Karawang telah menetapkan 2 orang tersangka dan telah melakukan penahanan. Kemudian bersama pengembangan penyidikan, Satreskrim Polres Karawang kembali menetapkan 2 orang tersangka baru dengan inisial JK dan AM. Terhadap tersangka JK, pada hari Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2024, tanggal 6 September 2024 telah melakukan penangkapan dan melakukan penahanan oleh Satreskrim Polres Karawang.
Berikutnya, terhadap tersangka AM telah kita lakukan pemanggilan sebagai tersangka sebanyak 2 kali. Telah kita lakukan upaya penangkapan, namun yang bersangkutan melarikan diri. Sehingga Satreskrim Polres Karawang menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka inisial AM. Pada kesempatan siang hari ini kami sampaikan DPO, daftar pencarian orang terhadap laki-laki inisial AM. Ini foto yang bersangkutan yang kita dapatkan dari data kependudukan. Kemudian ini foto tersangka terakhir yang kita dapatkan pada saat kejadian tanggal 10 Agustus tahun 2024. Ini foto tersangka yang update sekarang. Jadi terhadap tersangka telah kita lakukan upaya penangkapan, namun yang bersangkutan melarikan diri. Kita sudah melakukan upaya penggeledahan di rumah tersangka, namun tersangka tidak berada di tempat, sehingga kita berikan DPO. Di sini juga kami sampaikan bahwa terhadap pihak-pihak yang membantu persembunyian dan upaya melarikan diri dari tersangka, nanti akan kita lakukan upaya hukum lebih tegas. Kami sampaikan di sini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan dia. Perannya? Tersangka berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk yang kita dapatkan serta barang bukti yang ada, melakukan pemukulan terhadap salah seorang korban, melakukan pemukulan penganiayaan. Cukup? Masih ada kemungkinan tersangka lain, Komandan? Itu yang terus kita upayakan. Jadi penyidikan masih berlangsung, masih berproses. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain. Sanksinya berapa lama? Bagaimana? Sanksi hukuman. Sesuai dengan pasal 170 KUH pidana, maksimal 7 tahun penjara ya? 5 tahun 6 bulan, maaf. 170 KUH pidana, 5 tahun 6 bulan penjara. Cukup? Ada perintah nggak, Dan? Kan ada 2 tersangka sudah tertangkap. Ya. Keterangan 2 tersangka yang sudah tertangkap sendiri itu ada perintah khusus nggak untuk melakukan tindakan atau ada otak pelaku yang bekerja? Untuk sementara kami tidak bisa menyampaikan itu, karena itu akan kita buka di persidangan. Kalau 2 tersangka baru ini, Komandan berperan sebagai apa? Ini saya masih Sudah kita jelaskan tadi, melakukan pemukulan. Cukup? jadi kami boleh. Nanti kami bilang, Bapak mau menyampaikan ke media silakan. Namun karena hari ini tidak hadir, kami mewakili atas nama Nahdlatul Ulama. Kebetulan saya adalah sebagai pengurus Tabiziyah MWC Cikarang Utara yang kebetulan kasusnya itu menimpa Rois Suriah. Kami yang ada di MWC ini Cikarang Utara, beliau adalah pimpinan kami atau penasihat kami di Nahdlatul Ulama setingkat Kecamatan Cikarang Utara. Yang ingin kami sampaikan hari ini, kami berterima kasih kepada Polres Karawang beserta seluruh jajarannya yang telah berupaya untuk menyelesaikan dan mengungkap kasus ini dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Kedua, kami menyampaikan salam dari Rois Suriah MWC kami, yaitu Bapak Kiai Haji Ihsanul Al-Badawi. Beliau selama ini masih bertanya, apakah beliau itu termasuk korban atau sebagai saksi? Karena beliau merasa sebagai korban, yaitu satu, beliau pernah dipukul bagian matanya sehingga kacamatanya pecah. Kedua, mobilnya pun hancur, baik dari kaca samping depan belakang dan juga bodi-bodi samping mobil seluruh keliling itu juga rusak parah. Untuk itu kami mohon kejelasan dari pihak aparatur pemerintah kita dari Polres Kabupaten Karawang ini sejauh mana untuk menangani Rois Suriah kami, Bapak Kiai Ihsanul Al-Badawi, apakah beliau termasuk sebagai saksi saja atau sebagai korban? Karena beliau
inginnya dimasukkan sebagai korban karena termasuk mobil dan juga fisik beliau juga pernah digencet sama pintu, kemudian matanya dipukul sampai kacamatanya pecah dua-duanya ya kan sendiri. Seperti itu barangkali unek-unek yang kami sebagai mewakili dari pihak pemimpin kami, kiai kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sebenarnya sudah berulang kali kami sampaikan, korban dalam perkara ini ada 3 orang. 2 sebagai korban, 1 penganiayaan, 1 sebagai korban pengerusakan, dan juga sebagai korban penganiayaan. Ya. Jadi yang beliau sampaikan tadi Pak Ustadz tadi adalah sebagai korban penganiayaan dan juga sebagai korban pengerusakan, di mana mobil yang beliau gunakan dalam kondisi rusak, karena dirusak oleh para pelaku. Itu kami sampaikan. Ya, dan sudah kita masukkan, sudah masuk dalam laporannya. Mungkin ada komunikasi yang belum disampaikan mungkin sebelumnya. Baik.